Terima kasih dengan ungkapan syukur, dengan ucapan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Kami datang pada saat ini Bapa. Kuasai tempat ini, kuasai semua kami. Biarlah semua kami Tuhan tenang dan tenang di dalam hadirat-Mu. Kami tahu kemenangan, pemulihan, kelepasan, kesembuhan itu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami hanya bagi-Mu, persembahan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami akan bersyukur. Terima kasih.
atas semua, bukan hanya kami di tempat, tapi saudara-saudara kami juga yang mengikuti live saat ini Tuhan. Berkati jaringan internet yang kami pakai tidak ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami Tuhan dipenuhi dengan kuasa-Mu Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorak, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini, nyatakan kuasa-Mu atas semua kami di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersukacita memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, boleh berikan salam yang hangat dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Puji nama Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Maka mari datang kita bersyukur di hadapan Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama dengan bersuka cita kita datang di hadapan Tuhan. Hari ini
persembahkan pujian kita bagi Tuhan. Cuaca hari ini Kota Palu benar panas, tetapi kita tetap semangat untuk datang memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita bergoyang bagi Tuhan kita, Bapa kita yang baik.
Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih dan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorak, dan kami datang mengucap syukur buat kebaikan kesetiaan dalam hidup kami. Dengan kerinduan kami pada saat ini Tuhan, kami datang terhubung dengan Engkau. Kami mau tinggal dalam hadirat. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Roh Kudus bekerja menguasai tempat ini Tuhan, menguasai setiap pribadi, menguasai hati jiwa kami Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Engkau, Bapa kami yang baik, Raja di atas segala raja. Di dalam hadirat-Mu kami mau tetap tinggal. Kami mau bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu. Pemulihan dari pemulihan, jawaban doa kami, pengharapan kami, saat kami datang tinggal dalam hadirat-Mu, kami dimuliakan. Saat kami datang dengan haus dan lapar Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mengalami kepuasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Diam di baitmu, menikmati
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu tolong kami membutuhkan kebenaran. Bukakan kami pewahyuan, karena kami tahu kebenaran itu akan memerdekakan setiap benteng-benteng di budaya dan segala perbudakan secara spiritual, secara mental. Ini waktunya Roh Kudus menyatakan kebenaran dan memerdekakan setiap kami. Kami butuh pertolongan-Mu, kami membutuhkan-Mu saat ini. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Oke, shalom semua. Cek. Cek satu. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat saudara yang baru pertama kali hadir. Tuhan berkati ya. Kita ada di minggu ketiga. Ketiga dari tema untuk menghancurkan benteng-benteng segala tipu daya. Apa itu benteng? Silakan tampilkan, bantu dengan segera. Benteng adalah pola pikir, perasaan. Punya perasaan tuh? Punya, ya. Kehendak, imajinasi, memori yang melawan kebenaran Tuhan. Seperti apa itu? Perasaan yang melawan kebenaran Tuhan. Ada dua orang lagi ngobrol, kemudian kita rasa kayaknya saya dibicarakan. Kalau belum tentu, kan? Kita jumpa dengan orang itu mungkin di rumah lagi bermasalah, mungkin dia punya air di rumah lagi tidak jalan, dan dia datang ke gereja dalam keadaan yang kondisi emosi tidak bagus, dan kita salaman mukanya tidak bagus, dan kita berpikir jangan-jangan dia marah saya, padahal air di rumahnya lagi mampat. Ya, itu semua perasaan yang tidak benar, perasaan yang negatif dan melawan kebenaran Tuhan. Lanjut lagi. Benteng dibangun di atas tipu daya iblis. Ya. Benteng dibangun di atas tipu daya iblis. Iblis itu cuma satu saja senjatanya, tipuan. Tapi ada banyak orang Kristen tertipu. Saudara-saudara tidak mau dong, apalagi kalau pinjam 100. Ya kan? Lanjut lagi. Benteng tipu daya itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sulit berdoa, sulit membaca firman, tidak punya gairah untuk datang ibadah. Itu semua tipuan. Padahal kita didesain untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita punya, kemudian kita datang ke gereja, kita bisa membaca firman, kita bisa berdoa, tapi ada bagian kedua, menghalangi kita untuk mendapatkan kewahyuan. Sehingga waktu kita baca Alkitab, kita bingung, ini apa sih? Kok saya tidak mengerti? Kita datang ke gereja, pendeta khotbah, kok kita tidak mengerti? Kita berdoa, tapi doanya kok garing. Kok doa seakan-akan kayaknya Tuhan tidak mau jawab doa kita ini. Nah itu dia, menghalangi kita untuk mendapatkan kewahyuan. Lanjut lagi. Cara kerja tipu daya, saudara harus paham ini. Saya belum membahas tentang apa itu benteng-bentengnya. Ada banyak benteng di dalam diri kita, saya belum jelaskan. Ini masih kulit luarnya semua, saya sampaikan. Supaya saudara mengerti, ketika saya nanti membahas benteng tentang depresi, benteng tentang ketakutan, saudara tahu bagaimana cara untuk menghancurkan tipu daya iblis itu. Ya, ini cara kerjanya. Dimulai dari kebohongan. Selalu dimulai dari kebohongan. Kebohongan itu melahirkan tipu daya. Saya sudah jelaskan minggu kemarin. Dan tipu daya itu melahirkan yang namanya pola pikir. Kita berdoa, iblis kirimkan sebuah kebohongan di dalam diri kita. Tuhan tidak akan bisa memberkati kau. Waktu saudara terima kebohongan itu, maka kebohongan itu menjadi tipu daya. Tipu daya itu artinya kita sudah tercerat. Waktu kita sudah tertipu, maka itu akan terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Sepertinya Tuhan tidak akan bisa memberkati saya. Sepertinya Tuhan itu sudah tidak sayang dengan saya. Saya ini tidak dikasih Tuhan, saya tidak berharga. Orang-orang di sekitarku menolak saya. Nah, itu pola pikir. Akhirnya menghasilkan yang namanya perilaku. Apa yang kita lakukan ketika kita tertipu? Mulai tertekan, mulai melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika itu tidak diselesaikan, maka menjadi siklus jangka panjang, terulang lagi. Jika tidak dibereskan lagi, siklus panjang ini menjadi yang namanya perbudakan. Diperbudak kita, diperbudak dengan dosa, diperbudak dengan pikiran-pikiran negatif, dan lain sebagainya. Ya, iblis melemparkan kebohongannya kepada kita melalui budaya, tradisi gereja, tradisi agama, melalui pergaulan, melalui media sosial. Semua banyak kebohongan di situ.
Contohnya, contoh kebohongan sampai kepada perbudakan melalui dari ini ya, ini cara kerja tipu daya di situ. Apa yang kita lihat dari budaya sekuler yang selalu mengejar yang namanya gaya hedon, pesta pora. Kebohongan akan iblis lemparkan ke dalam pikiran kita seperti ini. Kau hanya bisa dihargai, kau hanya bisa dihormati orang, kau hanya bisa diterima kalau kau punya uang banyak. Kau hanya bisa dihargai kalau kau punya penampilan yang menarik, bajumu branded, celana, sepatu. Kau hanya bisa diterima di satu komunitas kalau kau bisa berpenampilan sama seperti mereka. Akhirnya apa? Ketika kita tertipu dengan kita terima kebohongan itu, maka kita akan mengejar hal-hal duniawi. Mulai cari pekerjaan yang dengan tidak halal, mulai tergoda dengan hal-hal yang tidak benar, mulai korupsi, mulai melakukan dosa dan lain sebagainya. Kita tidak puas dengan penghasilan kita, akhirnya tipu orang. Kita tidak puas dengan penghasilan kita, kita tambah durasi pekerjaan kita. Saudaraku, kalau durasi pekerjaan ditambah, tentunya ada waktu yang kita korbankan, ada waktu yang dikorbankan. Kira-kira apa? Kalau durasi pekerjaan kita tambah hanya untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak, karena tidak puas. Waktu dengan keluarga jadi korban, waktu dengan anak jadi korban. Tentunya tidak gereja dong. Waktu ibadah jadi korban, waktu untuk berdoa di rumah jadi korban, waktu untuk baca Alkitab jadi korban. Dengarkan, kalau kita mencari sesuatu dengan hal-hal dunia, pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan ya tentunya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ya. Dan jika terus berlanjut, maka kita akan diperbudak. Orang yang tertipu, dia tidak tahu kalau dia tertipu. Dia menganggap hal itu normal. Saudara pernah ditipu temanmu tapi masih tetap aku bawa dengan dia, dan kemudian ditipu saudara masih tetap terima dia? Itu apa? Bodoh. Dia tipu kita. Kita kasih pinjam uang dengan hati yang sangat tulus. Tolong keluarganya, mungkin anaknya sakit, padahal main judi. Kita tahu ternyata dia main judi. Tiba-tiba dia datang lagi minta tolong, pinjam uang. Kita masih kasih. Ketahuan, ternyata bukan pakai beli obat, tetap main judi. Terus kita kasih lagi. Kita sudah tertipu dengan persahabatan. Tapi sih saya harap saudara bisa mengerti. Amin. Jadi sebelum seseorang berada di fase perbudakan, kenali benteng-benteng apa yang menjadi penghalang di dalam hidupmu. Dan sekalipun mungkin saudara atau seseorang sudah mengalami perbudakan yang sangat berat bertahun-tahun, dengarkan, Roh Kudus masih bisa tetap membebaskan orang. Ya. Tidak ada yang tidak bisa Roh Kudus bebaskan. Apapun bentengnya itu, apapun perbudakannya. Sebab itu saudara sungguh-sungguh dengarkan pengajaran firman ini. Mengapa? Karena pengajaran firman ini akan menunjukkan kepada saudara, pertama, gejala dari tipu daya. Yang kedua, sumber dari tipu daya, sumber dari benteng-benteng tipu daya. Dan yang ketiga, pengajaran ini akan memberikan solusi. Tentunya solusinya kebenaran firman. Tidak ada solusi di dalam tradisi gereja. Ya. Jangan terbiasa dengar firman itu setengah-setengah. Dengarkan secara full, supaya pembebasannya juga tidak setengah-setengah, saudara. Terima, ikuti, dengarkan secara utuh. Ikuti setiap minggu pengajaran ini. Bukan supaya saudara yang sekedar datang,
Kalau cuma segera datang toh dan tidak dengarkan ya juga percuma. Saudara dengarkan secara utuh supaya saudara menerima pembebasan secara utuh. Tapi saudara mengerti benteng apa yang ada di dalam saya ini yang harus dikasih hancur. Bagaimana pembebasannya terjadi? Ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang satu kunci pertama untuk meruntuhkan benteng tipu daya iblis. Kerusakannya dulu kita lihat lagi. Ya. Ini dia, tipu daya itu menghasilkan siksaan. Orang-orang mengalami depresi, mengalami kecemasan, mengalami kecanduan, mengalami paranoid, amarah, keinginan berbuat dosa, bingung, mental tidak stabil. Ada keinginan untuk berbuat dosa, diteror, malam-malam tidak bisa tidur. Kalau mau tidur takut. Nanti ada setan datang. Muncul ide mau bunuh diri, berhalusinasi. Saudara tahu yang namanya berhalusinasi, dia bisa melihat aktivitas roh jahat. Dan itu tidak normal. Kalau kita mau lihat roh jahat, ya, kenapa lihat roh jahat? Kenapa kita tidak lihat Tuhan saja? Begitu toh. Karena Tuhan dan roh jahat ada di alam roh. Kenapa orang itu cuma lihat setan tapi Tuhan tidak dilihat? Kemudian mendengarkan suara-suara yang aneh. Di kamar mandi air jalan sendiri. Lagi tidur tiba-tiba kok ada yang masak. Ya. Itu suara-suara yang aneh itu. Itu dihasilkan sama dari tipu daya setan. Oke, sebelum saya masuk dalam kunci yang kedua, selesai dulu. Ya, kunci pertama untuk menghancurkan benteng tipu daya iblis, yaitu kita gunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, yang ada di Efesus pasal 6. Saudara ikuti khotbah minggu kemarin. Kita sudah jelaskan di sana. Nah, sebelum saya akan menjelaskan kunci kedua, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kembalinya kegelapan. Bantu slide. Kembalinya kegelapan sekali lagi. Ini dia. Ada satu kasus yang saya lihat itu hampir semua orang percaya alami. Mau pendeta kan, mau di jemaat, pelayan Tuhan, ya. Saat pertama kali, ini saya secara pribadi, saudara juga punya pengalaman hal itu. Waktu pertama kali saya lahir baru, saya bertobat, saya memberi diri kepada Tuhan. Muncul sebuah gairah yang tidak tertahankan, saudara. Saya bisa menghabiskan 1 hari 3 jam baca firman. Itu kalau lagi aktivitas kuliah. Tapi kalau di hari libur, saya bisa baca kitab 5 jam. Keinginanku tiap hari itu ibadah. Di situ pertama kalinya saya berdoa, saya beribadah, saya pujian penyembah dalam mataku menetes. Pertama kalinya, sebagai laki-laki saya menangis. Namun 4 tahun kemudian, gairah itu tiba-tiba hilang. Yang tadinya semangat ke gereja, yang tadinya saya rajin baca kitab 3-5 jam, sudah tidak. Untung-untungan kalau cuma 1 pasal. Saya masih melayani, saya masih ke gereja, tetapi saya tidak sama seperti 4 tahun yang lalu. Manusia lama saya seakan-akan itu muncul kembali, emosi-emosi negatif kembali datang. Saya bingung, saya tidak tahu apa penyebabnya. Saya berjumpa dengan orang yang mengalami hal yang sama, ada banyak, dan saya mengambil kesimpulan, oh normal. Ternyata orang percaya akan mengalami hal itu, tapi dengarkan, itu tidak normal. Saya selidiki apa penyebabnya, dan ternyata waktu gairah kita mengejar Tuhan itu turun, itu tidak normal, saudara. Ya. Sebelum kita bahas itu, saya mau bahas tentang backgroundnya keluarga David. David Hernandez mengalami pertempuran spiritual melawan kecemasan, depresi. Penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa, mengadakan pelepasan, mujizat-mujizat, memenangkan banyak orang-orang untuk mengalami pertobatan berjumpa dengan Tuhan.
Tetapi umur 7 tahun, David bukan cuma sekedar mengalami kecemasan dan depresi, ternyata dia itu turun yang namanya kutuk generasi di dalam diri. Ada kutuk generasi. Kakek buyut David seorang penyihir. Kalau kita sekarang dukun di negara Meksiko, orang-orang dari wilayah Meksiko, bahkan dari luar wilayah Meksiko itu akan datang kepada kakek buyutnya untuk meminta kesembuhan. Bahkan ada orang-orang yang datang memberikan uang untuk santet orang yang mereka tidak suka. Dan di umur 7 tahun, David itu bisa melihat wajah roh jahat face to face. Ngeri kan? Dia jumpa dengan setan. Itu hampir tiap hari. Dia bisa berkomunikasi dengan setan secara langsung. Dia bisa melihat fisiknya secara langsung. Dia bisa mendengarkan suaranya secara langsung. Bahkan neneknya dan saudaranya, mereka punya permainan di rumah. Kalau mereka lagi bosan, semua perabotan di rumah mereka pindahkan hanya dengan tatapan mata. Kalau bekas pindah gelas dipindah, hanya dilihat mata, pindah. Bekas pindah kursi hanya ditatap, pindah. Itu permainan mereka di rumah. Dan bagi keluarga David, itu hal yang normal. Melakukan aktivitas-aktivitas dari roh jahat, saudara. Di usia 11 tahun, David menerima Yesus. Dia bertobat secara pribadi dan hanya dalam hitungan detik semua aktivitas roh jahat itu putus. Hanya dalam hitungan detik. Depresinya hilang, kecemasannya hilang umur 11 tahun. Yang dia dengar dan dia lihat tentang aktivitas roh jahat semua itu berhenti secara total. 2 tahun pertobatannya, David sangat radikal. Dia menghabiskan waktu 8 jam untuk berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, menyelidiki Alkitab. 8 jam satu hari. Saudara berapa jam baca Alkitab? 3 jam, 2 jam setengah tidur. Hidupnya betul-betul berubah. Akhirnya umur 14 tahun dia berjumpa dengan Benihim. Dia mendapatkan impartasi pengurapan. Dia menjadi penginjil paling muda pada masanya. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun dia sudah berkhotbah di seminar-seminar anak-anak muda. Tapi dengarkan, ini bagian terpenting. Ketika David mendapatkan impartasi dari Tuhan, dari Benihim, impartasi Roh Kudus maksud saya, dia menjadi penginjil. Tentunya dia menjadi sibuk, saudara. Ada banyak jadwal pelayanan. Dia terbang ke beberapa negara. Dia menghadiri KKN. Dia mengadakan pelayan-pelayan pelepasan sejak dia masih muda. Masih remaja, bukan muda, remaja. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga David menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang punya iman dan punya kuasa dari Tuhan. Disinilah muncul yang namanya kepercayaan diri yang bukan daripada Tuhan. Saudara ikuti alur apa yang saya sampaikan ini. Ya. Dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan untuk Tuhan tanpa dilibatkan lagi Tuhan. Selama 7 tahun David bergantung dengan kekuatannya sendiri. David masih berjalan dengan Roh Kudus. Dia masih berdoa untuk orang sakit, orang itu sembuh. Dia masih mengadakan pelepasan orang yang terikat itu dibebaskan dari kuasa kegelapan. David masih bernubuat. Dia masih memenangkan jiwa dan dia berkhotbah di mana-mana. Tetapi tanda-tanda kesombongan mulai nampak. Itu dia. Tanda-tanda kesombongan mulai nampak. Ini yang menjadi satu masalah. Dan umur 19 tahun. Umur 19 tahun, depresi dan kecemasan itu datang ulang. Dia kembali dengar suara dari kuasa kegelapan. Dia kembali melihat aktivitas roh jahat. Saudara tahu masalahnya di mana? Ini ya, mengapa kita bisa jatuh dalam siklus yang sama? Padahal kita sudah lahir baru. Kita sudah terima Roh Kudus. Kita sudah mendoakan orang yang sakit, orang itu bisa sembuh. Kita mengusir setan dalam nama Yesus. Tetapi tiba-tiba kita jatuh lagi di masalah yang sama. Bantu slide lagi, bisa. Itu dia. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
Karena waktu pribadi dengan Tuhan sudah berkurang. Kita menginginkan pembebasan secara permanen, tetapi waktu kita dengan Tuhan itu tidak ada. Bagaimana bisa? Sedangkan Tuhanlah sumber pembebas kita. Tuhan sumber pemulih kita, saudara. Semakin David sibuk dengan pelayanannya, semakin sedikit waktu yang dihabiskan dengan Tuhan. Semakin David sibuk, semakin depresi dan kecemasan menekan pikirannya. Jadi sampai di sini saudara bisa mengerti kenapa kecemasan dan depresi bisa datang ulang, kenapa dosa masih bisa datang ulang, kenapa ketakutan masih bisa datang menghampiri kita, kenapa kecemasan masih bisa datang menghampiri kita. Karena sibuk. Bukan cuma sibuk, ada orang so sibuk. Nah ini yang repotin. Oh dia so sibuk ini, padahal tidak apa-apa. Sibuk pas scroll saja. Minggu kemarin saya bilang kan, orang kalau suka scroll HP bawa otot dia punya jempol, coplek sah. Jempolnya kamu bawa otot tidak. Ya. Waktu kita menunjukkan kemandirian kita, ya, jangan coba-coba untuk mandiri, saudara. Maksudnya mandiri tanpa Tuhan. Jangan coba-coba. Justru orang yang mandiri itu gampang ditipu. Ya. Semakin saudara sibuk dengan pekerjaanmu, sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan hobi, sibuk dengan pelayanan, orang sibuk tidak akan punya waktu untuk Tuhan. Jangankan Tuhan, dengan keluarganya tidak ada. Saudara mau yang sudah menikah dan yang mau menikah nanti, saudara punya suami yang sibuk dengan pekerjaan, dia cuma punya waktu tidur di rumah. Saudara suka begitu? Saudara mau nanti istrimu sibuk kerja, kau yang jaga anak di rumah? Tentu uang ada, income bertambah, tapi kan kemesraan kurang kan, jadi hilang kan, komunikasi kan terputus. Sebenarnya itu tidak ada orang yang sibuk, saudara. Percayalah, semua kita punya waktu yang sama kok, 24 jam. Hanya ada orang yang tidak bisa prioritaskan sesuatu. Semua diserambang goyang, mau dikerja. Tidak ada orang yang sibuk. Ya. Presiden saja sibuk urus negara, dia masih punya waktu dengan istrinya. Kita cuma masyarakat biasa, kalah presiden. Jangan presiden, anggota-anggota dewan pun masih punya waktu dengan istri dan anaknya kan. Bahkan ketika ada panggilan, mereka bisa cancel loh. Kenapa? Waktu keluarga lebih penting. Pendeta-pendeta yang hebat dipakai Tuhan juga masih punya waktu berkumpul dengan keluarga, punya waktu berdoa. Bahkan Cristiano Ronaldo saja masih punya waktu dengan keluarga. Kita cuma main bola setengah-setengah. So-so ada di Cristiano Ronaldo. Kenapa dia tidak pelayanan, anaknya bikin main bola? Iya, ada orang makin sakit loh kan. Tidak pelayanan, cuma main bola. Cristiano Ronaldo diatur waktunya. Ada waktu dengan keluarga, dia tidur juga. Cuma digetarkan. Jangan sibuk dengan hobi, Tuhan diutamakan lah. Keluarga diutamakan. Ya. Semakin kita merasa mampu, kita mandiri, itu sebenarnya kita sombong. Artinya kita bilang saya lebih kuat, lebih mampu dibandingkan Tuhan. Semakin kita sibuk, semakin leluasa iblis itu melemparkan tipu dayanya di dalam jiwa kita. Percayalah saudara, semakin kau sibuk, kau akan semakin khawatir. Semakin kau sibuk, kau akan semakin tertekan.
Semakin kau sibuk, kau akan semakin cemas. Makanya kita katakan dengan tinggal diam dan tenang, kita mendapatkan kekuatan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi sesuatu yang menekan jiwamu, coba duduklah, tenanglah, tarik nafas dalam-dalam, berdoa kepada Tuhan, ngobrol kepada Tuhan. Jangan sibuk. Saya baca satu artikel dikatakan begini, orang yang sibuk sebenarnya jiwanya kacau, saudara. Dia coba untuk tutupi kekacauannya, kekacauan di jiwanya itu dengan cara dia melakukan pekerjaan. Coba periksa hati kita. Waktu kita sibuk kerja, di rumah mau dikerja semua, di tempat kerja kita mau jadi bos. Sebenarnya jiwa kita kacau. Kita coba untuk tenangkan itu dengan pekerjaan. Sebenarnya kita semakin tersiksa. Semakin kita tidak memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, kita akan kembali jatuh di dalam perbudakan. Dan setiap kali kita jatuh, apa yang terjadi? Kita jadi putus asa. Setiap kali kita jatuh, harapan kita jadi hilang. Setiap kali kita jatuh, kita akan bertanya-tanya, saudara, apakah pembebasanku hanya untuk jatuh di kemudian hari? Itu dia. Apakah saya ikut Tuhan hanya untuk jatuh lagi? Apakah Roh Kudus benar-benar bisa bebaskan saya? Apakah pembebasan secara permanen betul-betul ada? Atau saya hanya akan jatuh lagi? Ya. David itu, dia mengalami kecemasan itu tiap hari, saudara. Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, tiap hari dia diteror. Kau akan mati. Apa yang dilakukan David? 7 tahun pembebasannya, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tiba-tiba dia jatuh kembali. Apa yang dia lakukan? Dia menghadiri semua KKR yang ada. Itu dia. Ya. Di mana ada doa kesembuhan dia pergi, di mana ada doa kelepasan dia pergi. Dia didoakan para nabi, para rasul, para penginjil, spesialis pelepasan dia datangi untuk didoakan. Apa yang terjadi? Sembuh? Tidak. Dia kunjungi para konselor, para gembala, para pengajar. Dia kumpulkan buku-buku untuk membaca tentang bagaimana menghancurkan benteng-benteng ini. Dia sembuh? Tidak. Dia didoakan pelepasan berkali-kali. Apakah lepas? Tidak. Itu dia. Dia coba cari pohon akar keluarganya itu, pohon keluarga yang pernah saya ajarkan dengan saudara. Dia teliti semua garis keturunannya. Dia bebas? Tidak. Dia doa deklarasi pemutusan kutuk. Dia bebas? Tidak. Dan dia didoakan dengan minyak urapan. Sampai-sampai shofar ditiup di atas kepalanya, dia sembuh? Tidak. Ya. Tidak peduli apapun yang David lakukan, dia tetap depresi. Saya pernah mengalami itu. Saya doa, saya hubungi, doakan saya. Sembuh? Ya 1 minggu. Sembuh? Ya 1 tahun. Habis itu saya kembali lagi. Takut, cemas, khawatir, tertekan. Sampai satu titik David mengakui kesombongannya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia mencari pembebasan dari Roh Kudus, bukan pendeta. Roh Kudus mulai koreksi semua pelayanannya. Roh Kudus koreksi teologinya. Roh Kudus koreksi semua kepercayaan yang dia pegang. Dan David berteriak, Roh Kudus tolong saya. Saya cuma butuh kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Kita akan masuk di poin yang kedua. Kunci kedua untuk meruntuhkan benteng tipu daya. Betul, bisa selesai. Lagi. Kunci yang kedua lagi. Roh kebenaran.
Bergaullah dengan Roh Kudus. Ini yang David lakukan untuk mengalami pembebasan secara permanen. Dia bergaul dengan Roh Kudus. Yohanes 8 ayat 32. Bangku slide bisa? Kita baca sama-sama, saya tampilkan dengan seluruh kebenaran. Yuk. Yohanes 8 ayat 32. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran membawa kita kepada kemerdekaan, tetapi kebohongan, tipu daya iblis membawa kita kepada perbudakan. Dengarkan, iblis itu datang untuk memperbudak orang-orang yang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Slide lagi, Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam. Dia memimpin kita kepada seluruh. Roh Kudus tidak memimpin kita kepada setengah-setengah. Pemulihan sedikit, pemulihan sedikit, pemulihan sedikit, jatuh lagi, sembuh lagi, jatuh lagi, sembuh lagi, jatuh lagi, buat dosa lagi, sembuh lagi, buat dosa lagi, sembuh lagi. Tidak. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran, artinya pembebasan secara permanen. Ada ternyata, saudara. Saya dulu tidak percaya hal itu. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mengakui kebenarannya dan mengenal kebenarannya. Di saat yang sama, waktu kita mengenal kebenaran, kita terima kebenaran, kita akan mengakui ketidakbenaran di dalam pikiran kita. Itu dia. Waktu kita menerima kebenaran Tuhan, secara otomatis kita akan mengakui bahwa pola pikir kita salah, bahwa sikap hati kita salah, cara beribadah kita salah, cara pelayanan kita salah, teologi kita salah, sikap hidup kita salah. Kebenaran itu, saudaraku dengar ini, kebenaran itu selalu mengoreksi. Apa yang dikoreksi? Ketidakbenaran di dalam diri kita. Mau dikoreksi, artinya kita mau terima kebenaran. Mau dikoreksi, artinya kita mau dipimpin oleh kebenaran. Waktu saudara dikoreksi, bagaimana wajah saudara? Apakah saudara menunjukkan wajah yang marah? Apakah kita menunjukkan wajah tidak menerima? Artinya kita tidak mengakui bahwa kita salah. Waktu kita dikoreksi, waktu kita salah dan dikoreksi, apakah kita balik untuk menentang? Itu artinya kita tidak mengakui kesalahan kita. Waktu kita tidak mengakui ketidakbenaran dalam diri kita, maka kita akan tetap ada di dalam perbudakan, yaitu tipu daya setan. Tipu daya iblis membawa kita kepada kekalahan rohani, kekalahan mental. Kebenaran Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Jika kita masih terikat, artinya ada kebohongan yang masih kita percaya. Itu dia. Kalau kita masih terikat, ada kebohongan yang kita percaya sebagai kebenaran. Kalau kita masih diperbudak, artinya kita sedang hidup dalam kebohongan. Di mana ada kekalahan spiritual, di situ ada tipu daya. Di mana kita mengalami kekalahan, di situ ada tipuan yang kita belum tahu. Kalau kita tidak berjalan dalam kemenangan, artinya ada tipu daya, saudara. Bisa bantu slide lagi? Oh sorry, saya tidak catat ternyata. Roma 8 ayat 37. Ayo kita baca Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Saya hampir selesai. Ini ayat terakhir. Roma 8 ayat 37. Roma 8
ayat 37. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Saudara, identitasmu adalah orang yang lebih daripada pemenang. Itu identitasmu. Saudara dan saya ditentukan untuk menang menghadapi setiap tantangan. Kita sudah ditentukan, identitas kita sudah paten. Kita menang melewati segala tantangan, ujian dan cobaan selama dalam hidup ini. Tetapi kalau kita belum berjalan dalam kemenangan itu, artinya ada tipu daya yang tersembunyi di dalam pikiran kita, yang masih kita percayai. Saya tutup dengan ini, saudara. Tidak ada kuasa dari setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat yang bisa menandingi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Jadi satu-satunya harapan iblis untuk bisa menang, menipu. Hanya itu. Satu-satunya senjata untuk melupakan kita, menipu. Dia tidak bisa menyerang kita secara langsung karena roh di dalam kita itu besar, saudara. Roh Allah di dalam kita lebih dari segalanya, lebih dari apapun juga. Tetapi satu-satunya yang bisa melupakan itu adalah kebohongan. Kalau kau sakit, kau tidak akan sembuh. Akhirnya kita ketakutan. Tuhan tidak sanggup menolong kau. Akhirnya kita cari jalan pintas. Agar saya dan saudara bisa menang atas tipu daya iblis, kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Waktu kita bergaul dengan Roh Kudus akan menyingkapkan pewahyuan. Pewahyuan apa, saudara? Bahwa ada kepalsuan, kebohongan, ada tipu daya setan yang masih kita percaya, yang kita anggap sebagai kebenaran. Poin kunci kedua ini belum selesai. Saya akan lanjut di minggu depan. Saya akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana Roh Kudus akan memberikan kita pewahyuan. Nanti 2 minggu berikutnya saya akan jelaskan tentang benteng-benteng apa saja yang harus diruntuhkan di dalam diri kita. Amin. Kali berdiri kita berdoa. Tanda pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saudara bisa berdoa melalui pujian ini. Saya butuh kebenaran, Roh Kudus. Saya mau menikmati kebenaran-Mu, bersekutu denganmu, mengalami pembebasan. Dan biarlah kebenaran-Mu tinggal di dalam kami. Tolong kami, Roh Kudus, Kau sahabat kami. Kita akan pujian ini. Kau ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
dibangun oleh si jahat di dalam jiwa, dalam pikiran. Apapun bentuk perbudakan itu, dengarkan, Roh Kudus adalah pembebas untuk hidupmu. Semua tipu daya dari si jahat, semua tekanan mental, semua bentuk ketakutan itu harus pergi. Biarlah pembebasan secara permanen terjadi dalam hidupmu. Biarlah pembebasan secara permanen. Roh Kudus sang pembebas menerangi hatimu, menerangi hatimu, menerangi hatimu, memberikanmu kekuatan, memberikanmu pemulihan, memberikanmu kekuatan, menerangi hatimu, menerangi hatimu. Setiap roh penolakan harus pergi dalam nama Yesus. Setiap roh penolakan harus pergi dalam nama Yesus. Dan roh kebenaran mencengkram hati, membongkar dan menelanjangi setiap tipu daya dari si jahat. Dan Roh Kudus membawamu dari kebenaran kepada kebenaran, kemenangan demi kemenangan, pembebasan demi pembebasan, kesembuhan dari mentalmu, kesembuhan di pikiranmu terjadi, kecemasan pergi, depresi pergi, ketakutan pergi. Tuhan tidak memberikanmu roh ketakutan, Dia memberikanmu roh keberanian yang membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Setiap pikiran yang ditawan oleh benteng-benteng tipu daya, saya menyatakannya diruntuhkan, dan saya menaklukkannya, saya menawannya di bawah pikiran Kristus yang berkuasa. Pikiran Kristus memenuhi sekarang, saat ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Oke, saya akan memberikan pengumuman dulu sebelum kita beri persembahan. Ini teman kita sudah dapat amplop persembahan. Belum bisa tolong bantu? Teman kita yang dua ini. Jemaat Tuhan, pengumuman untuk 1 minggu ke depan, Senin dan Selasa tidak ada kegiatan. Hari Rabu konser, tapi saya belum tahu, saya belum dapat jadwal. Kita konser di mana? Nanti diumumkan ya di grup. Hari Kamis ada kegiatan, hari Jumat ternyata sudah Jumat Agung. Waktu cepat sekali ya. Kita akan ketemu di tempat ini jam 6 sore. Dengan firman-firman yang berbeda. Saya akan membawakan hal yang lain dari ini dulu. Ya, kita ketemu di tempat ini berarti Jumat Agung dan hari Kamis berarti ada latihan. Ya, jadi worship leader nanti dipersiapkan. Hari Sabtu Minggu itu sepertinya ini ibu-ibu ini sudah membicarakan bahwa mereka akan ibadah di luar. Nanti di sini kita akan bicarakan lagi biar semua juga bisa tahu ya. Itu pengumumannya. Tuhan memberkati kita. Saya pengen teman kita yang baru datang ini memperkenalkan diri. Di situ saja. Namamu siapa, tinggal di mana, aktivitas apa. Silakan. Jangan dulu status. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nancy, biasa dipanggil Nancy. Hai Nancy. Saya mahasiswa dari Bandung. Oh, temannya Fian ternyata. Iya. Oh, begitu. Waktu di Kalvari dah. Terima kasih. Nah, silakan yang satunya lagi. Shalom. Ya. Oke. Berarti dari Lindu datang ke Palu
Datang liburan? Ada orang tua sakit. Mama sakit. Dirawat di? Oke, terima kasih sudah hadir. Beri salam dulu kepada mereka berdua. Sambut dengan hangat, senyum, kasih senyum yang terbaik ya. Kasih senyum yang paling manis. Ayo persiapkan fokus persembahan saudara. Nah, kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah penyedia kami yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Pemberian yang terbaik hanya datangnya dari Tuhan, Bapa segala Tuhan. Di dalamnya tidak ada pertukaran maupun bayangan. Berkat Tuhan selalu ada, melimpah, mencukupi segala kebutuhan kita semua. Apapun yang sedang kita gumuli tentang pembayaran, tentang kredit apapun, Tuhan menyediakan. Tuhan mencukupi. Makan minum dicukupi. Kesehatan Tuhan pelihara. Kebutuhan-kebutuhan yang lain Tuhan sediakan. Dengan caranya yang ajaib, Dia akan memberkati kita semua. Tuhan terima kasih sudah memberkati pekerjaan kami, keuangan kami, sehingga kami berkecukupan di dalam segala hal. Kami datang memberikan korban persembahan keuangan ini Tuhan. Diberkati, dikuduskan. Kami menjadi orang yang jujur mengelola uang. Kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan mengenai keuangan. Terima kasih Bapak, tidak ada kebocoran-kebocoran dalam keuangan kami. Semuanya tertutup Tuhan, tertutup. Dan apa yang kami bawa pulang ke rumah, kami bisa menikmati bersama keluarga kami. Dan kami naikkan syukur atas kebaikan. Kami akan beri persembahan dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan memberi persembahan. Persembahannya ada di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan teman-teman semua. Kita angkat satu pujian, terima sukacita sorga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
kekuatan damai sejahteranya melimpahi pikiran. Sukacita dari Tuhan melimpah atas hidupmu saat ini. Segala bentuk intimidasi dari si jahat itu harus pergi, saya menyatakan. Setiap pikiran-pikiran yang mengganggumu saat ini harus pergi. Di dalam nama Yesus. Segala perasaan-perasaan yang bukan daripada Tuhan yang mengganggumu selama bertahun-tahun harus pergi dalam nama Yesus. Biarlah perasaan Tuhan itu memenuhi, pikiran Tuhan itu memenuhi. Biarlah cintanya mendekat, mencengkram dan memeluk. Cintanya Tuhan yang kudus, yang murni memenuhimu sekarang dalam nama Yesus. Kebenaran dinyatakan atas hidup, kebenaran dinyatakan, kebenaran yang Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terimalah pembebasan daripada Roh Kudus. Dia Roh pembebas dan Dia adalah sahabat, Dia sahabat, Dia sahabat, Dia sahabat kita semua, Dia sahabat kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami membutuhkan. Terima kasih buat kehadiran. Dalam nama Yesus yang berkuasa atas kami. Saya berdoa jiwamu diperbaharui, jiwa, pikiran, perasaanmu, kehendak imajinasimu diperbaharui, dipulihkan, diselaraskan kepada kebenaran firman Tuhan, diselaraskan. Rohmu kuat, kau bertumbuh secara spiritual, bertumbuh dewasa, berbuah, memuliakan Tuhan. Tubuh jasmanimu sehat. Segala bentuk sakit penyakit harus pergi dalam nama Yesus. Kesembuhan yang melimpah, tubuh mana baik Allah. Roh Allah diam di dalam dan bersama. Dan biarlah sepanjang minggu ini kau berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan dalam mujizat, berjalan dalam kelimpahan, berjalan dalam terobosan. Masalah, tantangan, ujian, cobaan datang menghampirimu dan kau menang dalam nama Yesus. Setiap masalah tidak akan pernah melemahkanmu, bahkan menjatuhkanmu tidak akan pernah bisa. Karena kekuatan Tuhan ada di dalam hidup. Setiap masalah, kau bisa melihat jalan keluar di situ. Kau bisa melihat solusi dalam setiap apa yang sedang kau hadapi hari-hari. Dan biarlah kakimu tetap kuat berjalan bersama. Tujuan-tujuan ilahi Tuhan dinyatakan atas hidup. Janji-janji Tuhan digenapi atas hidup. Diberkatilah istrimu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu, diberkati hidupmu, diberkati orang tuamu dengan segala anugerah, kasih dan kelimpahan daripada Tuhan. Diberkati pekerjaan, kau menjadi berkat di mana kau bekerja. Kau adalah surat Kristus, surat yang manis, surat yang indah dibaca oleh semua orang. Tuhan memberkati mulutmu sehingga apapun yang kau perkatakan membangun orang lain, menghibur orang lain, menguatkan orang lain, bahkan menguatkan dirimu sendiri. Tuhan memberkati tanganmu untuk bisa menolong, memberkati dan juga melayani Tuhan. Diberkati semua panca inderamu secara jasmani maupun rohani. Diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan rezeki kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan sudah memberkati kita.